Mas Aris boleh? Pak. Sudah terinstall. Ya. Kenapa ya Mas Anggun? Cok hilang ya? Paham ya? Tadi nggak ada soalnya. Ini ya. Harusnya kan di sini ada ya. Iya. Magnetnya sudah dibuat otomatis ya? Mas? Sudah. Oke, sudah. Tolong saya tampilkan semuanya aja. Nah, terus saya tak naik ke atas, ngecek yang di atas. Oke. Mau ngobrol sambil nunggu teman-teman anak-anak masuk. Oke, enggak apa-apa. Saya jadi butuh lihat di print dong lah nanti ya. Apa? Mau nge-print gitu. Ngeprint sini bisa. Bisa, Bu. Terus masa aku diangkat, Mas. Oke, siap. Penyelesaian akhir ya pada saat finishing itu kamu tebalkan pinggir-pinggirnya sesuai dengan pensil warna yang kamu inginkan di situ. Ya, jadi pinggirnya ditebalkan. Itu untuk memberi kesan tadi irama itu tadi kuat lemahnya itu tadi ya. Oke. Kemudian berikut lurus lengkung, ya misalnya gambar flora, ya ada sih kemarin yang misalnya menggambar flora, menggambar bunga itu batangnya lurus saja gitu loh, jadi seperti penggaris gitu ya. Diusahakan jangan seperti itu biar kelihatan indah itu diberi lengkungan begitu misalnya ya, diberi lengkungan kemana. Kemudian kalau bisa bunganya jangan cuma satu ya, kalau kertasnya A3 itu besar kok bunganya cuma satu itu berarti gambarnya nanti yang besar ya. Tidak apa-apa tapi gambarnya disesuaikan dengan kertasnya. Kemudian kalau misalnya bunga seperti bunga mawar ya, kemudian bunga apa ya? Ya seperti yang bunga-bunga mawar itulah. Itu kalau bisa itu dibuat beberapa tangkai, jadi seakan-akan disatukan begitu, disatukan. Ada misalnya 3 tangkai, kemudian disatukan itu, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kok satu saja ya enggak apa-apa. Yang penting disesuaikan dengan besarnya kertas nanti. Ukuran gambarnya, daunnya harus seberapa kalau cuma satu, kemudian bunganya juga seberapa, diseimbangkan tadi, ya, seperti ada proporsi tadi, ya. Kemudian yang berikut tadi adalah kontras ya. Faktor komposisi yang baik itu ada kontras. Dalam komposisi warna, kontras akan membuat gambar menjadi menarik apabila penerapannya tepat pada tempatnya. Kontras itu berarti beda gitu ya. Kontras itu berarti beda. Kalau yang hampir sama itu namanya harmonis. Kalau dalam seni musik itu ada harmonis, selaras, serasi, ya itu kalau seirama, senada, seirama itu ya. Oke. Kemudian yang berikut keselarasan atau harmoni. Nah ini adalah kesatuan antara bagian satu dengan bagian lain dalam menggambar objek pada suatu benda yang selaras, serasi. Bedanya apa, kebalikannya kontras itu tadi ya. Kemudian komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris, ada komposisi sentral, dan ada komposisi segitiga. Ya, nanti ini sampai jam 9, jam berapa? Berapa menit lagi? Tinggal 7 menit. Karena waktunya mepet ya, silakan nanti dibaca saja ya kalau nanti saya kirim. Kemudian yang berikut tentang bayang-bayang. Nah, ini juga silakan kalian nanti baca sendiri bayang-bayang itu apa, kemudian ada berapa ya. Jenis bayang-bayang. Kemudian alat dan media gambar. Itu ada kertas gambar, pensil, kemudian jenis-jenis pensil
itu ada karakternya juga ya, seperti manusia, ada yang pemarah, ada yang apa namanya ya, pemalas, ada yang rajin ya. Itu pensil juga ada karakternya, ada yang keras, ada yang lembut ya, lembut atau ada yang sedang juga, lunak kok lembut ya, lunak, ada yang sedang. Nah itu silakan nanti juga dipelajari yang mana termasuk yang pensil yang keras itu yang seperti apa, kemudian yang lunak itu seperti apa, dan yang sedang itu pensil yang jenis apa. Oke, kemudian pensil warna itu juga pensil warna banyak sekali, apa namanya mereknya ya, dari yang bagus sampai yang tidak bagus. Kemudian ada penghapus, ada ballpoint, ada pastel, ada krayon ya. Pastel itu terbuat dari bahan sejenis kapur yang mengandung minyak, itu adalah namanya pastel. Kemudian sifatnya lembut, ya, hampir sama dengan krayon ya. Warna yang dihasilkan lebih terang, ekspresif dan bagus, itu kalau pastel. Penggunaannya dicampur warna yang satu dengan yang lain secara berulang-ulang. Kemudian krayon, krayon terbuat dari pewarna dan lilin. Nah itu krayon. Kemudian sifatnya lebih keras dari pastel dan licin bila digores pada permukaan tipis. Memiliki tekstur yang lebih kasar daripada pastel. Kemudian ada cat air. Cat air itu karakternya transparan atau tembus pandang. Ya, ini menggunakan teknik akuarel namanya. Kalau menggunakan cat air itu teknik yang dipakai adalah teknik akuarel ya. Kemudian ada cat poster atau cat plakat bersifat warna yang dipulaskan lebih dulu dapat ditutup warna berikutnya. Menggunakan teknik blok atau rata seluruhnya. Kemudian tinta bak atau tinta Cina ini ya, memiliki warna hitam pekat untuk menggambar siluet, gambar yang pekat itu, semuanya itu ya, itu namanya gambar siluet. Kemudian kuas, ya kuas alat pokok di dalam menggambar selain pena dan pensil itu adalah kuas ya. Disambi. Kemudian pewarna alam. Pewarna alam itu ada daun suji, kemudian ada daun jati yang muda, itu merah. Kemudian ada kunir, tahu kunir ya, kunyit ya, itu untuk warna kuning. Itu kalau zaman dulu itu pewarnaannya menggunakan warna-warna alami. Nah kemudian ada, berikut adalah teknik menggambar bentuk ya. Teknik menggambar itu ada teknik linier, ada siluet, ada dusel, ada pointilis, ada akuarel, dan ada plakat. Nah ini arsir lupa ini, belum tertulis ya nanti. Nanti ditambah. Teknik arsir itu seperti apa nanti ya. Ngantuk ya? Nyanyi dulu. Siapa? Gustiar. Gustiar. Halo Gustiar. Ngantuk Gustiar. Wah, diceritani Bu Ani ngantuk ya? Nyanyi dulu. Ya, maaf waktunya sudah hampir habis. Ini masih ada sedikit ya tentang macam-macam bentuk. Itu ada kubistik, ada silindris. Kalau yang kubistik itu gambar-gambar yang menyerupai apa kubus ya, kemarin ada yang pertanyaannya Bu Ani itu yang ada yang menjawab panjang pendek terus apa itu kubistik. Sebetulnya yang benar itu jawabannya kubistik. Aduh yang sayang adik itu mau belajar, adiknya ya, siapa itu Nevlin, itu sama adiknya ya. Iya. Halo Nevlin. Halo adik. Adiknya cantik gitu. Dan senyumnya.
Ya, jadi kemarin jawabannya yang benar adalah kubistik ya kemarin itu bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus atau balok. Kemudian silindris, dasar-dasarnya menyerupai silinder atau bulat, misalnya gelas, ada botol ya. Itu termasuk silindris. Hei, ojo ngalamun, iki siapa ini? Yusuf? Yusuf Nur, halo. Yusuf ngalamuni siapa itu ya? Ngalamun. Untung orang giblongo. Oke, waktunya habis. Bu Ani cukup sampai di sini dulu ya. Nunggu apa kiriman dari Bu Ani ya nanti ya. Jangan lupa dibuka di grup nomor yang baru, nomor Bu Ani yang baru. Nanti kalau semuanya sudah masuk, halo yang belum masuk silahkan untuk dimasukkan ya, yang menjadi admin, semuanya saya jadikan admin. Itu silahkan dimasukkan teman-temannya yang belum masuk, yang dari grup lama. Nanti grup, HP yang lama, nomor WA saya yang lama, grupnya saya hapus. Kalau semuanya sudah masuk ke grup yang baru. Kemudian tolong yang belum perkenalan, yang saya tahu hanya nomor-nomor HP-nya saja, saya nggak tahu namanya, kelasnya, kemudian nomor absennya, silahkan untuk berkenalan dulu. Bu, nama saya Toto, kelas 7C misalnya. Kemudian nomor absen 32 misalnya ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi Jumat depan. Kemudian IPS kapan kira-kira? Oh, belum ada. Ya. Oke, ini ada informasi kemungkinan belum pasti yang jelas, tapi yang penting kamu belajar. Kamu baca apa yang sudah didapat, kamu pelajari lagi apa yang sudah saya berikan, karena insya Allah kemungkinan UTS-nya nanti pertengahan September atau akhir September ya. Silahkan kamu pelajari. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila Bu Ani membuat kamu mengantuk atau membuat kamu tidur ya. Sekarang bangun, silahkan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Punya ciri khas masing-masing. Dengan narator dulu bagus satunya. Ini berkolaborasi. Sambil dibuka dulu. Sudah. Sambil ngendikan ini sambil saya buka. Sambil menyapa anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat ya. Kembali ketemu bersama saya. Guru yang ganteng ini ya, Martinus gitu loh. Bersama guru yang cantik, Ibu Asri, yang tiada bandingnya, kecantikannya. Cantik tiada. Mohon maaf ya, minggu lalu kita tidak sempat bertatap muka melalui virtual. Hanya nanti kita bersama-sama dengan seperti biasa, nanti diisi sama Bu Asri yang jago dengan medianya, penggunaan medianya. Beliau adalah guru yang paling hebat di kabupaten kita. Tentu guru IPS itu beliau paling unggul. Nah, saya nanti ngikut saja ya, anak-anak ya. Nanti kalau ada waktu nanti saya sekalian menutup, nanti kita bahas soal-soal yang terakhir ya. Kemarin saya berikan soal, ada 3 soal kalau tidak salah. Itu yang terkait dengan letak Indonesia. Beberapa pertanyaan ada 3. Di situ Bapak mengharapkan bahwa kamu menjawab itu tidak usah ragu dan tidak usah terlalu sesuai dengan konteks di buku. Karena saya ingin pendapatmu, ide-idemu gitu ya. Di luar konteks buku catatan. Gitu ya kira-kira. Hari ini kita nanti bersama-sama mengikuti, melanjutkan materi yang lalu, yaitu terkait dengan letak Indonesia, baik geografis,
koordinat atau astronomis dan geologis dan segala macamnya. Nah, kita langsung saja kepada Bu Guru kita yang cantik ini ya. Kamu sudah tidak sabar nampaknya ya. Tetap semangat anak-anak ya. Kamu jangan bingung masuknya kapan, kalau ulangannya kapan, santai saja nanti ya. Ada waktunya. Oke ya. Lanjut Bu Asri. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik, IPS itu seringnya hari Jumat dan hari Jumat libur ya. Sudah 2 kali libur. Yang pertama sudah kita ganti di pertemuan kedua. Yang kemarin dikasih tugas oleh Pak Martinus dan Bu Asri. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan. Kita mengingat dulu materi yang lalu, kita sudah belajar tentang apa ya? Apa coba sambil chatnya apa? Kita belajar apa minggu lalu? Belajar apa? Ya, Aisyah jawab apa? Belajar apa? Letak? Ya, kita belajar letak astronomis. Iya, betul. Ya, kami menjawab letak astronomis, letak geografis, ya, interaksi antar ruang, materi kita yang pertama. Baik, kita ingat sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Itu akan share screen. Kita ingat yang lalu kita sudah belajar tentang letak Indonesia. Waktu itu baru letak astronomis, terus selesai waktunya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke letak geografis. Ya. Sebelumnya, ya, bukunya udah dibuka ya, udah disiapkan. Ya, disiapkan bukunya. Untuk materi letak astronomis dan letak geografis cukup banyak informasi di buku paket kalian, tapi nanti untuk materi selanjutnya letak geografis nampaknya tidak begitu banyak ya Pak, materinya sedikit sekali, padahal itu adalah materi yang esensial, yang penting untuk kalian. Baik, ya ini kemarin sudah ya kita lewati saja. Oh ya, nih kemarin kita sampai di sini. Nah, kita sudah belajar tentang letak astronomis dan letak geografis. Nah, kita sudah belajar kemarin ada garis lintang yang menghubungkan bagian barat dan timur bumi. Kita lihat ini garis lintang yang horizontal ini ya, yang melintang di bumi kita. Yang membagi, ini ada belahan bumi utara dan ini belahan bumi selatan. Kemudian dari garis lintang ini maka kita bisa mempunyai, kemarin ada perbedaan iklim. Ingat ya. Baik, untuk mengingat apa yang sudah disampaikan Bu Asri dan Pak Martinus minggu yang lalu tentang garis lintang dan garis bujur, jangan salah ya, ini garis lintang yang gambarnya ini, garisnya biru, yang ada garis khatulistiwanya, dan garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Kita sambil lihat video berikut untuk mengingatkan materi kita minggu yang lalu. Ini lagi, bentar ya. Lagi loading. Silakan sambil digerakkan badannya. Barangkali tadi terpana dengan tampilannya Bu Ani sampai nggak gerak-gerak, sambil digerakkan tangannya. Bentar ya, lagi loading.
Ya. Baik, itu tadi ya, kita mengingat materi kita minggu yang lalu tentang garis lintang dan garis bujur. Maaf. Saya ini kok muncul. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, oke. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Ya, boleh chat silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh kirim chatnya di sini ya. Terima kasih yang belum absen. Saya ingatkan untuk absen. Baik, kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Tadi sudah memahami garis lintang dan garis bujur. Kemudian dari garis lintang kita dan garis bujur atau garis koordinat kita kemarin sudah belajar tentang letak astronomis. Letak kita di sini, ya, letak Indonesia di sini tepatnya tadi 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, untuk bujurnya 95 sampai dengan 141. Kemudian ini letak garis lintang kita, apa pengaruhnya terhadap Indonesia, yaitu kita ada di sini. Ya, tadi kita ada di daerah sini, di tengah, betul ya, melewati garis khatulistiwa, sehingga kita ada di daerah yang beriklim tropis. Ada beberapa iklim di dunia ini. Ya, ini yang hijau ini adalah iklim tropis ya, yang sinar mataharinya kemarin merata sepanjang tahun, kemudian kelembabannya cukup tinggi, ya. Kemudian yang kuning ini untuk belahan bumi utara dan selatan berimbang, ini adalah daerah iklim subtropis. Kemudian yang biru muda ini beriklim sedang dan ini beriklim dingin. Untuk iklim minggu depan akan dibahas lebih lanjut kepada dengan Pak Martinus dan Bu Asri, ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini untuk garis bujur yang tadi ya, yang menghubungkan kutub utara dan selatan, menyebabkan kita punya 3 daerah waktu ya Pak Martinus ya. Ya, kita punya 3 daerah waktu. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Timur. Yang perbedaannya dengan Greenwich yang menjadi patokan waktu dunia adalah 7 jam, 8, dan 9. Perhitungan waktunya nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Setiap satu bujur ini memiliki perbedaan waktu 1 jam antara bujur yang satu dan yang lainnya. Dan jaraknya adalah 15 derajat. Ya, baik, kita cepat saja. Kemarin kita sudah sampai di sini, keunggulan dari letak astronomis kita, iklim kita tropis, ya. Kemudian sinar mataharinya merata tadi sepanjang tahun, kelembabannya tinggi, wilayahnya subur, terbukti dengan flora faunanya tumbuh dengan subur, dan kita mudah sekali daerahnya untuk pertanian, peternakan, ya. Pokoknya wah tiada duanya lah Indonesia. Kita wajib bersyukur tinggal di Indonesia. Kemudian untuk garis bujur tadi, selain kita terbagi menjadi 3 daerah waktu, dari garis bujur itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata Indonesia ini adalah daerah yang strategis ya. Ini keunggulannya banyak sekali nih, kita bisa baca di sini ya. Kita punya 2 musim, barang tambangnya banyak, kemudian curah hujannya juga tinggi karena kita tahu kan lebih banyak atau lebih luas lautnya daripada daratannya. Nah, baik, kita lanjut. Ini ya. Nah, sekarang kita ke letak geografis. Kalau tadi di letak astronomis. Astronomis itu berdasar koordinat tadi ya, lintang dan bujur. Untuk letak geografis, kita ingat kemarin kita sudah tahu letak geografis dari SMP 2 Banjarnegara. Menurut kita kemarin letaknya strategis, dapat dijangkau dari mana saja. Nah, ini Indonesia ini. Kita juga memiliki letak yang strategis. Kita letaknya bersilangan dengan 2 samudra yang luas, Samudra Pasifik yang paling luas ini, dan Samudra Hindia. Juga antara 2 benua besar, yang paling besar ini benua Asia dan juga benua Australia. Kita terletak di tengah-tengahnya, sehingga kita mudah menuju kemana-mana ini. Ya, kita akan tahu batas wilayah utara kita, nanti dilihat,
ya. Negara mana di utara kita? Kita berbatasan utara dengan benua Asia, ya. Di selatannya ada benua Australia, kemudian di timurnya di sini ada Papua Nugini, ya. Kemudian di sebelah baratnya kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan beberapa negara di sini. Kemudian ini apa sih keuntungan letak kita yang sangat strategis itu? Ya, di antara dua benua, dua samudra, ternyata kita menjadi lalu lintas persimpangan, ya, baik darat maupun laut kita terlewati. Kemudian efeknya apa untuk kita? Perekonomian kita, oh iya, perekonomian kita, ya sebentar. Ya. Sebentar ya. Ya. Oh iya. Sebentar. Tadi kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia, ya. Letak geografis Indonesia. Tadi letak Indonesia berdasarkan posisinya. Posisinya di tadi YouTube terus kembali. Letak Indonesia berdasarkan posisinya di muka bumi ini. Ya, tadi di antara dua samudra dan dua benua yang mengakibatkan kita memiliki letak yang strategis. Ya. Bentar ya, ini ada sedikit trouble dengan share screen. Okay. Yeah. Baik. Asli pakai ini nggak apa-apa? Baik, tadi untuk letak geologis Indonesia, ya, kita juga memiliki banyak sekali manfaat dari letak geologis Indonesia. Tapi dari letak yang strategis itu yang memudahkan kita berhubungan dengan negara lain, baik dari perdagangan maupun budayanya, ternyata tidak semuanya membawa dampak yang positif, ya. Tidak semuanya Anak munculnya itu saja malah. Tidak semuanya membawa dampak yang positif bagi negara kita, ya. Kita sekarang mudah sekali mendapatkan informasi dari manapun, ya. Lewat HP kamu bisa chatting dengan temanmu yang berasal dari mana saja, ya. Kamu bisa tahu budaya dari luar. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita untuk lebih selektif, ya, lebih selektif. Karena tidak semua budaya dari luar itu sesuai dengan kita. Apalagi kamulah sebagai anak yang kita sebagai umat beragama, gunakan HP-nya untuk hal-hal yang positif. Nah, ini salah satu dampak dari letak geografis kita. Kalau dilihat dari dampak negatifnya ada juga dari hal seperti itu. Kemudian kalau kita sering mendengar berita adanya perdagangan ilegal, adanya perdagangan narkoba, lah itu dampak negatifnya yang harus kita antisipasi mulai dari diri kita. Bagaimana kita ikut menjaga bagaimana supaya Indonesia tidak terkena dampak negatif dari letak geografis, ya, ada pencurian, kekayaan alam, ikan dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian kalau kita terlalu mengikuti budaya yang tidak sesuai, maka akan melunturkan budaya asli Indonesia yang sebetulnya luar biasa. Ya, ini yang harus kita jaga. Kita manfaatkan yang positif saja, yang negatif kita ketahui dan kita antisipasi. Oke,
sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Untuk letak astronomis dan geografis, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan ke kolom chatnya. Ada yang ingin bertanya, silakan untuk letak astronomis dan geografis sebelum kita nanti menuju ke letak geologis. Bisa dipahami? Oh, tadi nggak ada gambar ya? Tadi trouble sebentar. Ya, ada yang bertanya, silakan. Mengenai letak astronomis dan geografis. Oh, suaranya kurang jelas. Masa sih? Suara saya atau suara tadi videonya? Ya. Oh ya, ada yang bertanya ini dari Parahita. Bagaimana cara melestarikan budaya asli Indonesia? Banyak ya. Sekarang banyak sekali hal kreatif yang bisa muncul dari kita semua. Tidak hanya generasi muda, semua generasi. Yaitu bagaimana kita menghidupkan, memperkenalkan, kalau bahasa kamu memviralkan budaya Indonesia. Kita bisa membuat video, kita bisa membuat karya yang lain yang bisa kita bagikan ke orang lain untuk mengenalkan lebih jauh tentang budaya Indonesia. Budayanya banyak loh, tidak hanya seni saja, ada UMKM-nya, ada wisatanya, ya ada, wah banyak sekali. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, oh letak geografis dan astronomis halaman berapa? Halaman berapa ya Pak Martinus di awal? Itu setelah materi ruang, itu kita, oh ya Mbak Mas, memang dangkal sekali materi yang ada di buku. Tapi tenang saja, nanti Bu Asri dan Pak Martinus sudah menyiapkan, oh di halaman 16. Halaman 16 dan seterusnya. Bu Asri dan Pak Martinus nanti sudah menyiapkan, apa namanya ya? Namanya e-book ya. Yaitu buku digital yang bisa kalian akses dengan cukup masuknya nanti pakai WPS Office. Tapi untuk masuk ke bukunya nanti kamu bisa offline kan. Ya, bisa offline kan dan bisa dibuka offline. Di situ ada beberapa video, ada beberapa link PowerPoint yang bisa kamu buka tanpa kuota. Ya, nanti Bu share di sini. Ya. Masih belum sempurna sih, ya, tapi lumayan bisa untuk menambah referensi belajar kamu, sumber belajar kamu selain buku dan selain internet yang harus pakai kuota, tapi nanti bisa membuka e-book dari Bapak dan Ibu guru di sini tanpa kuota. Nanti kita coba bersama. Baik. Ada pertanyaan lagi. Oh ya, maaf Bu, tanya perbedaan letak geologis dan geografis. Oh belum, ya. Geologisnya akan kita pelajari berikut ini. Berikut kita masuk ke letak geologis ya. Letak geologis. Kalau tadi sudah letak astronomis dan geografis, sekarang kita ke letak geologis. Oh ya anak-anak, sebelum belajar letak geologis, kamu pernah nggak mengunjungi desa yang kena gempa? Pernah apa belum? Atau mengalami gempa? Ya coba ingat-ingat. Mungkin atau pernah melihat tsunami ya di video ya. Atau kemarin yang lagi viral awan tsunami gitu ya. Ya. Kalau melihat sesuatu yang lagi viral, awan bentuknya tsunami, kamu jangan langsung percaya, oh itu akan terjadi tsunami, tapi dicari kebenarannya. Nah, untuk letak geologis, kamu banyak sekali situs yang bisa diakses, ya. Jangan cuma melihat viral, tapi tanpa tahu sumbernya. Nah, kamu bisa mengakses situs dari BMKG. BMKG itu apa sih? Yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika. Paling asik ikuti IG-nya. Di Instagramnya BMKG itu kita bisa mendapatkan informasi tentang banyak hal. Letak geologis Indonesia, astronomis, dan kejadian-kejadian harian yang kadang kita taunya hanya,
oh viralnya seperti ini, ternyata tidak tahu kebenarannya. Baik, ya. Tadi kita mulai dari Indonesia itu, kamu sering mendengar kemarin Gunung Sinabung, ya. Kemarin lagi ada Gunung Merapi, ya. Gunung Merapi mulai apa ya? Mulai mengeluarkan aksinya. Nah, itu ternyata itu semua adalah dampak dari letak geologis. Apa sih letak geologis? Kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kalian bisa menjelaskan apa itu letak geologis. Kalau ditanya nanti tahu. Kemudian yang paling penting apa sih implikasi dampaknya terhadap kita? Penting nggak? Wah, ternyata materi ini penting sekali dalam kehidupan. Karena dengan belajar ini nanti harapannya kamu menjadi siswa yang peduli, tidak cuek pada lingkungan. Peduli pada lingkungan, oh ternyata Indonesia itu punya letak yang unik ya, kemudian punya dampak yang harus kita antisipasi, tapi Allah itu ternyata tidak hanya menciptakan letak kita dengan dampaknya, lebih banyak yang perlu kita syukuri, lebih banyak keuntungannya. Ya, yang kedua, kamu akan menjadi orang yang kreatif. Bagaimana kreatif untuk peduli, bagaimana kreatif untuk menolong orang lain. Baik, penilaian dalam materi kita kali ini yang pertama, nanti Bapak dan Ibu ya akan share video di grup Telegram, ini tugasnya, dan kamu cukup memberikan komentar dalam bentuk kalimat minimal 2 paragraf, tapi jangan satu paragrafnya cuma 1 baris ya, karena ini mempengaruhi nilai. Tentang pengaruh letak geologisnya, nanti akan di-share video, kemudian akan kita share link Google Form-nya. Dikerjakan yang baik, latihan menulis ya, latihan menuliskan apa yang kamu tangkap dari video itu ya. Baik, kita akan wisata dulu. Pernah nggak ke sini? Mana ini ya Pak Martinus ya? Pernah nggak ke sini nih? Kemana ini? Pak Martinus pernah apa belum ini? Oh belum ya? Wah belum ya, ini ya. Ini di Gunung Tangkuban Perahu. Iya, wah Pak Martinus lupa ini pernah ngajak saya ke sana sama teman-teman guru Espero ya. Di daerah Jawa Barat ya. Ini kenapa gunungnya bisa kayak gini ya Pak ya? Ya, kenapa bisa seperti ini ya? Ini indah sekali, di bawah sini ada yang namanya kaldera. Kenapa bisa terbentuk gunung berbentuk mar seperti ini? Ya, karena ini pernah terjadi letusan. Nah, sekarang Gunung Tangkuban Perahu ini dijadikan sebagai tempat wisata. Ya, tempat wisata. Ini apa ini, Mbak Mas? Ya, Pak Martinus, ini kalau kita lihat seperti ini seger ya. Ini adalah wilayah yang subur, daerah pertanian yang subur ya. Kemudian ini apa ini ya, Pak? Apa ini ya? Batuan apa ya? Iya, batuan yang kita peroleh dari tambang emas. Kenapa ya Indonesia bisa punya seperti ini? Ada gunung yang seperti ini, kejadiannya bagaimana, lalu kok kenapa bisa mendatangkan sebagai potensi wisata, dan kita bisa menikmati makan sayuran yang begitu beraneka ragam, dan kita juga kaya akan bahan tambang. Nah, kita bandingkan dengan gambar berikut. Ya. Ini gambar kejadian tsunami ya, semoga kita tidak mengalaminya. Ya, kemudian ini kasihan sekali bapak yang membawa 2 anaknya yang selamat dari peristiwa gempa, dan ini ya mudah-mudahan gunung-gunungnya pada tidak aktif ya, pada tidur atau pada tidak aktif semualah, sehingga kita tidak mengalami kejadian seperti ini. Nah, kenapa kita bisa mempunyai ini tadi? Ya, dan kita bisa memiliki ini, ya. Nah, kita ke sini dulu, ya. Apa ini ya? Kalau ingat bagian bumi, nanti kalian coba makan siang rebus telur atau makan malamnya rebus telur. Nanti kamu belah telurnya, ya. Kamu bayangkan telurnya itu sama dengan bagian bumi. Nah ini, kenapa bisa terjadi seperti ini tadi? Dan seperti ini, jawabannya ini, Mbak Mas. Karena kita punya bumi, kita hidup di sini, ternyata di dalamnya tidak diam, tapi bergerak, ya, karena panas sekali.
karena merupakan cairan batuan yang mencair, batuan yang panas ya Pak Martinus, ribuan derajat Celcius. Nah, ternyata cairan ini tidak diam, tapi dia berusaha untuk menyusup keluar, bergerak keluar, ya, kemudian menggerakkan apa yang ada di atas bumi kita yang berupa daratan dan lautan. Ini ya, ini kita ke dalam masuk, ini adalah intinya, ini inti dalam, inti luar, kemudian bagian selubung, kerak, ya, kita hidup di kerak bumi dan atasnya ini atmosfer. Kita ingat materi yang pertama, ini juga bagian dari ruang bumi kita, ya, yang ternyata semuanya saling berinteraksi. Oke. Interaksi ruang yang ada di bumi tadi menggerakkan bagian kerak bumi yang berupa benua tadi dan samudra. Ya ini. Ya, sehingga benuanya itu tidak menyatu, tapi berbentuk seperti puzzle, ya, yang membentuk lempeng-lempeng bumi yang semuanya tidak diam, tapi bergerak. Ya, kenapa bergerak? Karena panas. Kamu bayangkan kalau kamu merebus air, dibiarkan lama-lama ya Pak, wah maka pancinya, ya, karena di dalamnya terjadi arus konveksi, wah yang bergerak terus. Nanti coba browsing sih. Ya, kamu sering browsing, sering bertanya, jangan hanya mengandalkan apa yang ada di buku itu sedikit sekali. Ya, ini yang bergerak apa saja, tidak hanya dasar daratannya saja, tapi dasar lautnya. Ya, dasar daratannya kita sebut sebagai lempeng benua. Ini ya, ada Eurasia, ada Australia, ada Pasifik, Amerika, Eurasia, ya ada Afrika, ada apa ini? Arctic plate. Plate ini bukan piring ya, tapi lempeng yang terus bergerak. Bergerak terus. Nah, kalau ini adalah lempeng yang bergerak di dasar samudra. Kenapa bisa terjadi tsunami? Karena ada ini lempeng yang lebih lemah, dia turun, tertekan oleh lempeng yang lebih kuat. Sehingga menyebabkan daerah di laut, ini laut ya, turun sedikit, lalu air yang ada di laut itu akan naik ke daratan. Lebih jelasnya nanti akan kita lihat video pembelajaran yang nanti akan Ibu share. Ya. Kemudian dari pergerakan lempeng daratan dan lautan, maka ternyata Indonesia kalau dipetakan itu awal dari pergerakan lempeng daratan itu membentuk deretan gunung api ya Pak. Membentuk deretan gunung api yang menjadi seperti ini. Kita lihat. Atau membentuk yang namanya ring of fire. Ring of fire. Ini seperti ini ya. Tolong dengarkan ya. Kita jarang ketemu loh untuk IPS. Ring of fire. Lah yang merah-merah ini apa? Ini adalah deretan gunung api. Ya, yang aktif, yang selalu apa ya? Selalu ada aktivitas di dalamnya ya, karena di dalamnya ada magma. Ada 3 tipe gunung sebetulnya. Ada yang tidur ya Pak, ya tidur seperti Krakatau, ya. Ada yang mati, tidak pernah beraktivitas, tapi ada yang aktif. Nah, yang tidur kita waspadai apalagi yang aktif. Nah, yang merah ini yang aktif. Yang paling aman, yang jarang ada gunung api adalah daerah Kalimantan. Untuk Jawa kita lihat nih, ya kita banyak sekali gunung api yang siap. Ya ini kalau Tuhan mau itu kapan saja bisa meletus. Makanya kita harus waspada, bertingkah lakulah yang baik ya. Kalau meletus, wah repot ini ya. Ya ini kehendak Tuhan yang tidak bisa kita hindari, tapi kita sebagai manusia bisa berupaya untuk mengantisipasi. Ya, oke. Wah, ada suara burung ini. Iya ini, rumah siapa ini ya? Nah, tolong di mute dulu. Ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pernahkah mengalami kejadian yang berhubungan dengan tadi ada gempa, ada tsunami? Apa yang akan kita lakukan? Nah ini. Apa yang akan dilakukan? Kita harus menyelamatkan diri, peduli pada lingkungan kita, menolong orang lain. Dan kamu bisa kreatif, bisa
mengingatkan, bisa memberikan pengetahuan pada orang lain setelah belajar ini. Karena ilmu yang bermanfaat itu ketika kita bagikan dengan orang lain, ya. Maka pelajaran IPS ini tidak terbatas di sini saja, tapi kamu bisa pelajari dari berbagai sumber. Tidak hanya dari Bu Asri, Pak Martinus saja, dari apa yang kita pelajari di pertemuan, tapi kembangkan. Sehingga kamu bisa mempunyai sesuatu yang bisa kamu bagi dengan orang lain. Ya, baik, kita akan menyaksikan video dari Bu Asri ini. Nanti tolong dilihat di grup Telegram, ya. Nah, setelah melihat video ini, nanti kamu bisa mengerjakan tugasnya, ya. Bisa mengerjakan tugasnya untuk membuat 2 paragraf pendapat tentang letak geologis Indonesia. Ya, baik. Ibu akan, sebelum kita ke video ini, Ibu akan sedikit nanti men-share e-book yang akan Ibu share di grup Telegram juga, insya Allah nanti. Sebentar. E-booknya ada di sini. Sebentar. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Tentang letak geologis Indonesia. Silakan. Isi kolom chatnya. Oh, jadi ingat sama benua Pangea, iya. Awalnya kita adalah Pangea ya, merupakan awal terbentuknya ya, berupa Pangea, satu kesatuan, tapi karena adanya proses mencairnya es sehingga kita terpisah-pisah seperti puzzle. Ini ada pertanyaan. Oh, maaf Bu, saya tidak punya Telegram. Kelas 7D. Yang tidak punya Telegram, nanti kamu bisa ke WA grup yang 7D ya. Ada yang tidak punya Telegram, nanti temannya untuk memberitahu. Nanti saya share ke grup Telegram kelas 7. Nanti yang kelas 7D punya Cika nanti dikasih tolong. Atau Cika menghubungi Bu Asri nanti. Oh iya, ada yang tanya, benua Pangea apakah berada di Indonesia? Maksudnya Pangea itu begini Mbak Mas. Pangea itu dulu ketika benua di dunia ini masih menjadi satu kesatuan. Termasuk Indonesia. Karena kita di benua Asia. Ya, masih menjadi satu kesatuan, kemudian terpisah-pisah karena mencairnya es. Gitu ya. Jadi Indonesia termasuk bagian dari Pangea. Ada lagi yang bertanya, oh iya 7A ada yang nggak punya Telegram juga. Nanti kontak ke temannya ya, kontak ke temannya. Kemudian jadi satu Asia dulu adalah, iya Asia dulu menjadi satu kesatuan. Semua benua menjadi satu kesatuan berupa Pangea. Sebelum es mencair, ya dulu menjadi satu. Nanti coba kamu sih browsing awal terbentuknya bumi. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kalau belum, Ibu akan kenalkan e-booknya. Masih berapa menit ini, Bu Hartini? Sampai jam 9 ya? 9.40. Sampai masih berapa menit? 1 menit. Oh, 1 menit. Akan saya share. Nanti tugasnya saya share di grup. Kemudian Ibu akan share contoh e-booknya. E-booknya yang buku belajar itu. Ini? Ya, ya. Ibu akan share nanti di grup juga. Nah, Ibu udah buat buku ini ya. Nah, sebentar ya, sebentar. Nanti buku yang Ibu share ini bisa kamu download dulu. Kemudian kan di HP-nya ada aplikasi WPS Office ya. Nah, setelah buka WPS Office, nanti kamu bisa matikan kuotanya. Ya, data selulernya dimatikan, matikan kuota. Matikan data selulernya, nah kamu bisa membukanya secara offline.
Ya, nanti ini belum bagus sih, tapi nanti mungkin bisa kamu gunakan untuk belajar. Bisa di slideshow ya. Nah, bisa kamu gunakan untuk belajar. Ini ya. Nanti ya ini. Apa yang kita pelajari ini baru 1 KD. Ya, baru 1 KD. Nanti Ibu sama Bapak mau bikin lagi ini. Ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya dan seterusnya. Nah, ini materinya nanti baru sampai interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, dan ini nanti kamu bisa baca. Ya, ini. Kemudian nanti kamu bisa lihat video ini yang sudah Ibu downloadkan sehingga nggak pakai kuota. Ya, kemudian ini kamu bisa buka link PowerPoint yang pernah kita gunakan di Zoom ini. Ya, hanya begini saja nanti. Ini ya. Nah, tinggal klik aja ini nanti sudah muncul tombol untuk melihat videonya. Yang biru-biru ini adalah yang biru tadi adalah link ya. Ya ini juga cukup klik ini. Kliknya yang di sini jangan di sumbernya. Klik di sini saja nanti kamu nggak usah pakai kuota. Nah, ini nanti kalau Ibu share, ini kemarin belum Ibu linkkan nah ini nanti untuk halaman terakhir, nanti kamu menuju ke Telegram, grup Telegram, kamu cukup klik ini, nanti langsung menuju ke grup Telegram. Menuju ke tugas Google Form yang Ibu Bapak berikan, cukup klik di sini, nanti tugasnya akan muncul. Ya, nah ini nanti wadahnya di Google Classroom, nanti insya Allah Ibu berikan. Oke, sampai di sini. Bagaimana? Ya, pertanyaan. Berarti, tadi belum kelihatan ya. Kuota saya hampir habis. Nah, makanya, ya maaf ya, kuotanya hampir habis. Nanti ketika sudah download WPS Office, nanti kamu bisa membuka buku itu tanpa kuota. Ya, Ibu juga berpikir bagaimana sih caranya supaya kamu bisa belajar tanpa kuota. Dikira Ibu nggak mikir apa ya? Ibu dan Bapak ini berpikir bagaimana caranya kamu bisa belajar. Oke, untuk pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Pertanyaannya nanti di grup Telegram, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, untuk kesimpulan kita punya letak astronomis, geografis dan geologis yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Tapi tentunya ada hal positif yang bisa kita dapatkan, tapi ada negatifnya juga. Misalnya tadi ada gempa, tsunami, ada angin yang besar dan sebagainya yang bisa mengganggu kehidupan kita, tapi kita ingat masih banyak hal positif yang kita wajib syukuri. Ya, oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kita akan belajar tentang iklim dengan Pak Martinus yang ahlinya dan yang ganteng ini. Ya, Pak Martinus akan terkait dengan soal-soal kemarin kita bahas saja di grup nanti ya. Iya, bahas di grup. Ya. Kalau kita bahas di sini nanti kuotamu juga habis. Bisa. Terima kasih. Sekian, cukup ya Pak? Cukup. Ya, sekian untuk pembelajaran IPS. Tetap semangat untuk belajar ya. Belajar, cari ilmu, dan nanti berbagi informasi dengan temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu. Delete. Bu Hartini. Telegram ya di backup dengan WA apa komputer. Sebagian singeran di Telegram dibantu lewat WA. Ini termasuk esensi ya? Iya Pak. Di situ nggak ada. Untuk pertemuan hari ini cukup, silakan kalian boleh keluar dari Zoom, tinggalkan Zoom. Ya, artinya tinggal ini mengunduh tanda diri. Silakan bisa langsung live, langsung keluar dari Zoom.